Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sari Fatunisa dari kelas 12 Akuntansi 3. Saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin saya selama di Edwin Break Property. Bab 1. Latar belakang prakerin. Praktik kerja industri atau prakerin adalah suatu kegiatan latihan antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui suatu kegiatan kerja secara langsung untuk mencapai tingkat keahlian tertentu di tempat kerja. Keahlian ini bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah didapatkan para peserta didik di sekolah dan untuk dipraktikkan di tempat kerja. Selain itu, prakerin juga sebagai tempat untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Saat para peserta didik terjun ke dunia kerja, mereka sudah terbiasa dengan budaya baru. Para peserta didik diharapkan mempunyai sikap disiplin, etos kerja, dan perilaku lainnya yang sesuai dengan tuntutan kerja. Maksud dan tujuan prakerin. Maksud prakerin. Maksud dilaksanakannya prakerin secara umum adalah sebagai upaya kerjasama antara sekolah dan dunia industri dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya para siswa sekolah menengah kejuruan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Diharapkan siswa-siswi yang telah melaksanakan prakerin mempunyai wawasan yang baik mengenai dunia kerja yang berhubungan dengan bidang keahlian dan kompetensinya. Tujuan prakerin. Adapun tujuan praktik kerja industri yaitu menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki siswa-siswi prakerin, melatih kesiapan mental dan kepribadian, serta rasa inisiatif dan tanggung jawab yang ada di dunia kerja. Kemudian menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia kerja, mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik yang didapatkan di sekolah, membentuk sikap dan etos kerja yang baik bagi siswa untuk dapat mempersiapkan kerja di masa mendatang, dan memberikan pengalaman kerja sebagai proses pendidikan. Manfaat prakerin. Selama pelaksanaan praktik kerja industri, banyak manfaat yang didapatkan penulis, baik untuk di masa sekarang maupun di masa mendatang. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, dapat mengetahui suatu pekerjaan di lapangan kerja, sehingga saat kita sudah lulus dari sekolah menengah kejuruan, kita bisa terjun langsung ke lapangan kerja dan tidak asing lagi memandang suatu pekerjaan. Yang kedua, mengaplikasikan, mengasah, dan meningkatkan ilmu serta keterampilan yang telah diberikan dari sekolah ke dalam dunia industri. Yang ketiga, lebih dapat berinteraksi di tempat kerja dan bisa memahami pentingnya kerjasama dalam sebuah tim. Dan yang keempat, membentuk sikap budaya dan etos kerja bagi siswa sebagai tuntutan persaingan di masa yang akan datang. Sejarah perusahaan. Edwin Bright, sebuah brand yang bernaung di bawah PT Winka Karisma Gemilang, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Edwin Bright mengusung konsep moto All About Property. Perusahaan ini lahir dari kerinduan Edwin Huka untuk mempromosikan profesi sebagai property agent ke lembaga-lembaga pendidikan dan keinginannya untuk mengangkat kantor property agent lokal agar dapat lebih banyak berjaya di areanya. Visi dan misi perusahaan. Visi, yaitu menjadi leader sebagai perusahaan jasa properti atau real estate local franchise bertaraf internasional melalui pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan. Misi, 1. Menyosialisasikan profesi property agent kepada masyarakat di Indonesia, juga ke perguruan tinggi, sekolah, atau organisasi sebagai salah satu profesi yang menjanjikan. 2. Memberikan konsultasi ke kantor-kantor property agent atau real estate tentang praktek manajemen guna meningkatkan kinerja kantor dan bisnisnya. Dan yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan etika tenaga penjualan untuk meningkatkan pendapatannya sekaligus omset kantor di mana mereka bekerja. Struktur organisasi perusahaan Edwin Bright Property terdiri dari prinsipal, yaitu Edwin Huka. Kemudian di bawahnya ada marketing associate yang terdiri dari Indra Umar Setia, Lugi Fajar, Ulan Yulians, Soraya Dwinanda, dan Siswanto. Kemudian di bawahnya lagi ada staff, yaitu Meli Agustin atau Office Coordinator, Aditya Pratama yaitu Office Koordinator, Dimas Muhammad Yusuf sebagai Desain Staff, Amelia Putri sebagai Marketing Staff, Lili Sartika sebagai Marketing Staff, dan Tabas Setiawan sebagai Marketing Support dan Office Boy. Tata tertib perusahaan. Kegiatan PKL dimulai pada pukul 9 pagi dan diakhiri pada pukul 5 sore.
Libur 2 hari kecuali pada hari Sabtu dan Minggu. Waktu istirahat dimulai pada pukul 12 sampai dengan jam 1. Mengirim laporan hasil penugasan sebelum pukul 5 sore. Siswa atau siswi yang tidak hadir diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu paling lambat sehari sebelumnya dan harus mengganti di hari lain. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Bidang usaha Edinburgh Property. Edinburgh Property adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti yang menjual dan menyewakan berbagai macam properti seperti tanah, rumah, ruko, villa, apartemen, dan lainnya. Bab 2. Bagan alur prakerin. Pertama yaitu survei instansi, kemudian mengajukan online ke web SMK Negeri 2. Setelah itu mendapatkan surat permohonan prakerin. Kemudian siswa menyerahkan surat permohonan dan mendapatkan surat balasan. Setelah itu, siswa menyerahkan surat balasan dan izin dari orang tua. Kemudian, siswa menyerahkan surat balasan ke sekolah. Setelah itu, olah data siswa siap prakerin dan terakhir pelaksanaan prakerin. Tugas-tugas selama prakerin. Pertama, menginput data listing marketing. Selama prakerin, penulis diberikan tugas untuk menginput data listing marketing di Microsoft Excel. Menginput yaitu proses memasukkan data ke dalam komputer. Adapun alat dan software yang digunakan yaitu laptop. Laptop adalah komputer bergerak, bisa dipindahkan dengan mudah, yang berukuran relatif kecil dan ringan. Biasanya dapat digunakan dalam lingkungan yang berbeda dari komputer. Yang kedua ada stempel, yaitu alat yang memiliki permukaan terukir tulisan, gambar, atau keduanya yang digunakan dengan tinta untuk menghasilkan sebuah cap pada kertas dan dokumen. Pada input listing ini, stempel digunakan untuk menandai tanggal pada kertas listing. Kemudian ada form listing. Listing yaitu perjanjian surat kuasa jual atau surat perintah untuk menjualkan properti dari pemilik properti kepada agen properti. Di dalam proses listing ada pemilik yang berminat menjual dan menyewakan propertinya. Kemudian ada software Microsoft Excel, yaitu software yang digunakan untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Langkah-langkah untuk input data listing marketing di Microsoft Excel yaitu buka file Excel Master Listing Edinburgh Property. Kemudian cek data listing sesuai dengan form listingnya, dimulai dengan cek alamat listing terlebih dahulu, setelah itu lanjut ke nama pemilik. Kemudian apabila data tidak ada yang sama, maka bisa diinput sesuai dengan kolom yang ada. Namun apabila ada data yang sama atau sudah pernah diinput, maka tidak perlu diinput kembali. Tugas kedua yaitu memposting iklan properti di website jual beli. Posting adalah pemindahan data atau sebuah tindakan dalam mengirim sebuah konten ke internet, sebuah publikasi yang menggunakan media-media elektronik berbasis online. Iklan adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian masyarakat. Adapun website yang dipakai yaitu pertama ada OLX.com. OLX adalah platform jual beli otomotif dan properti online terbesar di Indonesia. Langkah-langkah memposting iklan di OLX yaitu klik tulisan jual di bagian kanan atas. Kemudian pilih kategori dan subkategori. Kemudian tulis judul yang menarik dan deskripsi yang jelas. Cantumkan harga pada kolom harga. Upload foto produk maksimal sampai 12 foto. Setelah itu, masukkan lokasi Anda, bisa dengan lokasi saat ini atau set secara manual. Setelah itu, periksa lagi detail informasi iklan Anda sebelum klik pasang iklan sekarang. Kemudian ada website rumah.com. Rumah.com adalah portal properti yang membantu para pencari properti lewat beragam pilihan yang sesuai, informasi-informasi mendalam, serta solusi yang membuat mereka mampu mengambil keputusan terkait properti dengan percaya diri. Langkah-langkah untuk memposting iklan di rumah.com yaitu login pada akun Anda di rumah.com, kemudian pilih akun saya. Setelah itu pilih agentnet. Kemudian klik listing saya, lalu klik create new. Isi data sesuai informasi dan tambahkan beberapa gambar properti agar menarik pembeli. Dan yang terakhir, klik aktifkan listing saya dan iklan akan dipasarkan.
Kemudian ada website rumahdijual.com. Rumahdijual.com adalah portal online untuk memasang iklan properti secara gratis. Namun hanya boleh pasang iklan properti dan harus memiliki hak untuk memasarkannya. Langkah-langkahnya yaitu login pada akun Anda di rumahdijual.com. Kemudian klik tulisan pasang iklan di bagian kiri atas. Isi judul iklan dan informasi data properti tersebut. Setelah itu klik Manage Attachment untuk menambahkan gambar properti. Setelah itu klik Submit. Tugas yang ketiga yaitu melakukan canvassing offline dan online. Canvassing merupakan salah satu aktivitas sales untuk melakukan kontak dengan pelanggan atau calon pelanggan. Kontak bisa dilakukan melalui telepon, email, ataupun melakukan kunjungan ke tempat pelanggan. Tugas yang keempat yaitu melakukan follow up. Follow up dalam dunia marketing adalah tindak lanjut setelah melakukan presentasi atau pengenalan produk kepada calon konsumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dan tanggapan dari calon konsumen terhadap produk yang baru saja dikenalkan. Follow up ini merupakan langkah strategis yang menjadi kunci keberhasilan penjualan. Lalu ada kendala pelaksanaan prakerin. Kendala yang sering ditemukan penulis selama pelaksanaan prakerin antara lain: pertama, iklan terkena duplikat atau tertolak. Kedua, double listing atau salah menginput data listing. Cara mengatasi kendala selama prakerin yaitu jika terkena iklan duplikat, maka penulis akan mengganti judul iklan dan deskripsi iklan serta mengganti atau mengedit beberapa foto properti yang diiklankan. Kemudian, lebih teliti dalam mengecek data listing dengan cara mengecek setiap informasi satu persatu agar tidak terjadi double listing. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, dalam seluruh kegiatan pendidikan praktik kerja industri atau prakerin yang dilaksanakan oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut. Saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua yang terkait dalam dunia kerja, sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek saja, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan yang sudah saya dapat di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja, tidak akan ragu melakukannya karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Kemudian, dengan adanya kegiatan prakerin, siswa dapat merasakan dan mengalami bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya. Dengan adanya prakerin, siswa dapat mempelajari materi-materi dan pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi keahlian maupun di luar kompetensi keahlian untuk bekal yang akan dibawa ke perguruan tinggi maupun ke dunia kerja setelah lulus sekolah. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.